Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Handayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virus corona varian Delta. Selamat menyaksikan. Peristiwa apa yang terjadi? Virus varian Delta B1.617.2 merupakan turunan dari B1.617. Virus ini pula yang kini dipercaya menjadi penyebab gelombang 2 pandemi COVID-19. Kapan terjadinya peristiwa itu? Pertama muncul pada Oktober 2020. Di mana terjadinya peristiwa itu? Di India. Siapa yang terlibat dan apa hubungan antar pelaku? Penduduk India bahkan sudah menyebar ke seluruh dunia. Hubungannya, para peserta ritual tersebut sama sekali tak mengindahkan protokol kesehatan seperti tak memakai masker dan tak menjaga jarak. Mengapa ini terjadi? Apa latar belakangnya? Hampir semua negara bagian India mengalami lonjakan penularan corona. Namun, ribuan warga negara India tetap menghadiri ritual umat Hindu yakni mandi di sungai alias Kumbh Mela yang berlangsung di beberapa sungai besar di India seperti Sungai Allahabad di Prayagraj, Ganges, Yamuna, Sarasvati, Haridwar di Ganges, Nashik di Godavari, dan Ujjain di Shivra. Dalam beberapa waktu terakhir, dikutip AFP, pada peserta ritual tersebut sama sekali tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti tak memakai masker dan tak menjaga jarak. Kematian corona India melonjak. Kremasi mayat operasi 24 jam ribuan orang di India lantas dinyatakan positif COVID-19 setelah perayaan Kumbh Mela. Pihak berwenang melaporkan angka infeksi ini setelah melakukan tes terhadap 50.000 peserta Kumbh Mela di kawasan Haridwar, Uttarakhand dalam 40 jam belakangan. Terlepas dari ritual tersebut, pemerintah India memang kewalahan akibat sebagian besar warga kerap mengabaikan protokol kesehatan selama corona. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Varian baru virus corona B1.617 memiliki 2 mutasi dalam lonjakan protein yang digunakan si virus untuk mengikat dirinya ke reseptor sel manusia dan masuk ke dalam sel. Disitulah istilah mutan ganda masuk, karena pengujian sampel terbatas. Para ilmuwan belum dapat memastikan bagaimana mutasi ganda mempengaruhi tingkat penularan COVID-19. Dr. Cora Constantinescu dari Rumah Sakit Anak Alberta di Calgary mengatakan B1.617 tersebut tampaknya lebih dapat ditularkan setidaknya sekitar 20%. Pada Maret, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa B1.617 ditemukan 15-20% pada sampel yang diurutkan dari negara bagian Maharashtra yang terpukul keras oleh COVID-19 yang menyumbang lebih dari 60% dari semua kasus aktif di India. Sejauh ini adanya varian baru virus corona tampaknya menjadi pertimbangan kuat sebagai penyebab lonjakan kasus COVID-19 di India. Sementara Dr. Jain Chagla, seorang ahli penyakit menular dari McMaster University di Hamilton, Ontario, mengatakan kepada The Canadian Press bahwa faktor-faktor lain di India mungkin berkontribusi dalam penyebarannya yang cepat di sana. Faktor lain di luar varian baru virus corona yang disebabkan adalah kepadatan penduduk dari rumah multigenerasi dengan ruang ventilasi buruk yang banyak di India. Apa dampak atau pengaruh terhadap kehidupan manusia saat ini? Dampak pada masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 di Indonesia atau di dunia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Dampak terhadap ekonomi, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 sampai jam 20 dikurangi jam buka sampai jam 8 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat.
penggunaan uang digital untuk membeli barang, karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular, sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus COVID-19. Dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini biasa disebut school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Dampak pada pekerjaan, tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerjaan kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumunan dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Dampak pada politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politis, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Di Indonesia, pemilu 2020 yang rencananya digelar pada 23 September ditunda sehingga Komisi Pemilihan Umum KPU mengajukan penundaan dan bakal digelar pada 9 Desember. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.